Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin menjabarkan sebuah materi perumusan gagasan awal organisasi. Kompetensi penjabaran gagasan awal dalam hal ini 1. Peserta mampu menjabarkan gagasan awal dalam organisasi yang digeluti. Yang kedua, peserta mampu menetapkan tolak ukur keberhasilan rencana kerjanya. Yang ketiga, peserta mampu menyusun jadwal dan bentuk kegiatan yang harus dijalankan secara sistematis. Yang keempat, peserta mampu merencanakan kepanitiaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung rencana kerjanya. Yang kelima, peserta mampu mengenali berbagai pola komunikasi antar unit, serta hal-hal yang mendukung dan menghambat upaya menjaga komunikasi. Yang keenam, peserta mampu merumuskan rencana dalam langkah-langkah konkret untuk mewujudkannya. Latihan perumusan gagasan awal, dalam hal ini terdapat kegiatan 1, yaitu analisis kondisi lingkungan. Kegiatan 2, perumusan gagasan awal. Keterampilan meraih sukses bagi mahasiswa. Yang pertama adalah keterampilan belajar, yang dimana belajar bagaimana belajar, pemetaan pemikiran, kemampuan membaca, memacu belajar ranah kognitif. Yang kedua, keterampilan berpikir, kemampuan memecahkan masalah dan membuat sebuah keputusan. Yang ketiga, keterampilan hidup, yang dimana manajemen diri, visi, kemampuan dalam beradaptasi, komunikasi, manajemen konflik, dan manajemen waktu. Hard skill dan soft skill mahasiswa. Dalam grafik dijelaskan untuk semester 1 sampai semester 8, hard skill dan soft skill harus seimbang. Peranan Ormawa. Ormawa itu sendiri sebagai konstituen penunjang tridharma. Wahana mahasiswa mengembangkan potensi melalui kegiatan penalaran, minat, dan kegemaran. Mahasiswa elit, intelektual muda. Peranan besar seperti kepekaan terhadap permasalahan masyarakat, sikap objektif yang cerdas, terbuka dalam menerima segala informasi yang ada. Pengertian gagasan awal. Gagas menggagas adalah memikirkan sesuatu. Gagasan yaitu hasil dari pemikiran tersebut. Penggagas merupakan pemikir atau pencetus sebuah gagasan atau ide. Sehingga dapat disimpulkan gagasan awal yaitu pemikiran yang melandasi untuk bertindak secara nyata. Ide yang mendasari mengapa suatu akan dilakukan. Apakah sekedar ide? Apakah sekedar angan-angan saja? Apakah sekedar harapan atau impian Anda? Apakah awal untuk mencapai tujuan? Apakah ide pribadi semata? Apakah harus gagasan kelompok? Apakah? Aspek yang mempengaruhi. Dalam hal ini, aspek yang mempengaruhinya meliputi ketajaman dalam merumuskan visi dan misi, kemampuan menganalisis SWOT, kecerdasan dan kemampuan diri, kesehatan dan organisasi,
persepsi diri dan kelompok, kepekaan diri dan organisasi, wawasan diri anggota tersebut, motivasi diri dan organisasi, kepentingan diri dan organisasi. Ingat bahwa organisasi bukan milik perseorangan dan hanya untuk waktu sesaat. Pertimbangan perumusan permasalahan, gagasan. Dalam hal ini meliputi memperhatikan kebutuhan, bukan keinginan, memperhatikan visi misi organisasi, melihat tren ke depan dalam jangka panjang, mengindukkan pada kepentingan lembaga atau profesi yang menaunginya, mencerminkan keunggulan dan kompetitif, terukur, dalam artian keterjangkauan akademik dan waktu, adanya daya dukung, analisis SWOT dalam perumusan sebuah masalah. Dalam hal ini, dari dalam atau sifat organisasi tersebut dapat membantu dalam mencapai tujuan, terdapat strength atau kekuatan. Di samping itu juga menghambat dalam mencapai tujuan, terdapat weakness atau kelemahan. Berasal dari luar, sifat lingkungan sekitar, membantu dalam sebuah mencapai tujuan, terdapat opportunities atau sebuah peluang. Lalu, untuk menghambat dalam mencapai tujuan Anda, terdapat threats atau sebuah ancaman. Ini terdapat sebuah gambar yang dimana sosialisasi dalam menggosok gigi dengan benar di sebuah daerah di salah satu kota Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini.